Karena kenapa harus saya banggakan? Karena tanpa bapak-bapak ibu pelatih, DMP tidak akan berjalan. Dan bapak-bapak dan ibu pelatih adalah pewaris yang sah dari bapak. Itu yang harus dipegang oleh kita semua, sehingga apapun yang diajarkan oleh Pak Hari Aga, termasuk lambangnya apapun itu sah Anda memakainya, karena memang kita, apalagi yang waktu itu mendapat tanda tangan langsung dari beliau. Ini yang harus kita pegang. Jadi dalam kita melakukan MUKB, laksanakanlah itu sesuai amanatnya almarhum. Nah, itu harus kita laksanakan. Nah, di sini kami laporkan khususnya kepada Komnas. Jadi memang kita sengaja hari melakukan rakernas untuk supaya antara para pelatih itu tetap ada satu kegiatan atau pegangan dalam kepelatihan yang sama. Buku-bukunya sudah dicetak, dibagikan kepada para peserta. Itulah pegangan kita. Jadi itu kenapa kita harus melakukan sehari-hari itu, arahnya ke sana, sehingga tidak ada lagi nanti para pelatih yang misalnya menambah-nambah. Karena saya yakin di antara para pelatih ini ada yang pernah belajar Satria Nusantara, ada yang pernah belajar Merpati Putih, Pancadaya, Al-Hikmah, dan sebagainya. Nah, ingat, yang lain itu titik beratnya adalah bela diri, titik beratnya. Sedangkan kita adalah self healing method, pengobatan sendiri. Jadi pengobatan sendiri sesuai dengan diberikan oleh Allah pada kita mengolah oksigen sehingga menjadi energi, dan energi itulah yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit apapun yang ada di kita, sehingga kita bisa hidup sehat tanpa alat, tanpa obat. Ini yang harus kita pegang. Masalah nanti ada yang berdiri, ada yang duduk, yang bersila, monggo sesuai dengan masing-masing. Jadi tidak boleh memaksakan harus berdiri, harus duduk, harus sila, tidak. Beliau mengajarkan berdiri, duduk, sila sesuai dengan yang kemampuan masing-masing. Dan kalau sudah seperti itu, jangan kita misalnya mengatakan, wah dia mah duduk, wah itu mah untuk orang kakek-kakek lansia. Tidak. Saya militer dulu dilatih oleh beliau di Angkatan Darat, 15 TNI, 15 Angkatan Laut, 15 Angkatan Udara. Justru kami malah dianjurkannya duduk. Aneh kan? TNI yang lebih kuat secara ini, tapi dianjurkannya duduk. Nah, kami pegang. Karena kalau kita berdiri, posisinya, powernya lebih kuat, tetapi nanti buntutnya hanya lupa. Mecah-mecahin es, mecahin itu bukan urusan kita. Kita energinya untuk pengobatan sendiri. Itu yang harus kita pahami. Nanti kita akan bahas di rakernas. Kita bagi secara sehat. Kemudian kami laporkan juga pada Kormi bahwa program kita ini yang kita laksanakan. Selamat datang Pak Hayon Isman, Ketua Umum Kormi, beserta Ibu. Baik, kami lanjutkan. Jadi setelah kita sare sehat, kita akan lanjutkan dengan rakernas. Itu saja Pak yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, bahwa program yang akan mendatang itu antara lain tadi adalah kita Road to Komnas. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kehadiran Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Selam yang mewakili Asdep dari negara, dan Bapak Hayon Isman beserta Ibu.
yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Yono. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara dengan sambutan dari Ketua Dewan Penyantun PLN PDIP yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Basuki. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pertama saya menyampaikan ungkapan senang sekali berada di sini. Jarang sekali saya ketemu suasana seperti ini. Saya kena stroke pada akhir Oktober tahun 2021. Ya. Jadi saya kenal BEP ini diajak oleh sahabat saya, Maistika. Maistika tahu? Iya. Waktu itu saya dipaksa untuk ikut bergabung. Dipaksa ya Pak? Dipaksa. Padahal itu sudah kena itu. Sudah Pak. Saya bulan Maret Pak diajaknya. Jadi saya untuk ketemu dengan banyak orang ini saya sangat malu karena saya cacat, tiba-tiba cacat. Sebelah mana? Kiri Kanan. Saya waktu itu lupa, nggak bisa berdiri, tapi 2 bulan kemudian saya bisa jalan dikit tapi masih tetap. Jadi saya diajak, Maistika bilang, kamu jangan kalau kamu malu di tempat umum, kamu ke rumah. Jadi saya private sama Maistika. Saya dikasih private oleh Maistika. Jadi alhamdulillah saya ngerasa setelah kira-kira saya latihan tiap hari tuh, tiap hari saya latihan. Kira-kira 10 hari latihan kok rasanya enak. Saya yang tadinya susah tidur, Bapak kan tahu kalau orang stroke susah tidur. Oh saya tahu orang stroke bagaimana, saya tahu. Susah tidur Pak. Jadi alhamdulillah tiba-tiba kok nyenyak gitu tidurnya, bisa tidur nyenyak. Jadi sejak saat itu saya benar-benar semangat untuk saya modalnya semangat untuk sehatnya tinggi sekali Pak. Jadi waktu itu saya punya target nggak muluk-muluk. Saya waktu itu punya target asal bisa saya ke kamar mandi sendiri aja nggak dibantu itu udah sangat alhamdulillah. Tapi perkembangannya luar biasa Pak. Saya mulai ikut di PB itu pertengahan Maret 2022 dan saya rajin sekali latihan hampir tiap hari. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ini tiap pagi sore di Zoom tuh saya ada. Sekarang berdiri di sini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Lagi di Bapak Dewan Penyantun. Pak, Bapak, Ibu, beliau saya peluk begini terasa hangat Pak. Alhamdulillah. Saya beritahu rahasianya. Pak, dulu waktu kena stroke badannya hangat atau dingin Pak? Aduh, dingin aja Pak. Banyak teman kita, dia pegang botol. Jadi teman saya yang rata-rata yang stroke, ya, itu pegang botol, diisi air panas, dipeluk, dingin Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak Jangan sampai seperti itu. Bapak ini saya peluk begini, hangat Pak. Alhamdulillah. Jadi sehat ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bersama kita hadir yang terhormat Bapak Abdul Rahman, mantan Jaksa Agung, Bapak Dipo Alam, mantan Menteri Sekretaris Kabinet. Baru pertama kali saya ketemu dengan beliau di tempat yang indah ini. Yang saya hormati Bapak Iwan Sulanjana, Ketua Dewan Pembina KBI. Yang saya hormati para senior, Pak Spadio, Pak Herbas, luar biasa Pak sambutannya, memberi contoh kepada kita sekaligus. Yang saya hormati Ketua Umum KBI, Ibu Adi. Yang saya hormati Pak Iskandar, di Dewan Pakar Kormi Nasional, yang sungguh saya banggakan
dan saya hormati para peserta Rapat Kerja Nasional KBI 2023 dan sekaligus salam sehat KBI, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama atas nama KBI Nasional, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada KBI, di mana untuk kesekian kalinya melakukan kegiatan, memantapkan semangat, memantapkan hati untuk kita tetap menjadi manusia yang sehat, bugar, gembira. Salam sehat, bugar, gembira. Hari ini memang luar biasa. Dan menyimak dari tema yang disampaikan dalam merajut ulang kesehatan bangsa menuju Indonesia Bugar 2045. Artinya, pada saat kita memasuki tahun 2045, Bapak Ibu yang saya hormati, penduduk Indonesia sudah berjumlah 310 juta penduduk. Dan sesuai dengan amanat dari desain besar olahraga nasional, Perpres nomor 86 tahun 2021 menyatakan bahwa di tahun 2045 70% diharapkan orang Indonesia sudah melaksanakan olahraga secara aktif. Jumlahnya adalah 217 juta. Pertanyaannya, sekarang ini berapa sih orang Indonesia yang aktif berolahraga? Kalau lihat di KBI, saya optimis para lansia aktif berolahraga. Sering saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak tidak ingin menyusahkan anak cucu, sehingga tidak cepat-cepat mau dituntun, tidak cepat-cepat mau pakai kursi roda. Karena anak zaman sekarang suami istri kerja. Kalau kita sakit, mereka yang repot. Saya rasa itu semangat kenapa Bapak Ibu berbioenergi di KBI. Namun lebih besar daripada itu, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah kita akan memasuki yang namanya bonus demografi. Puncaknya sekitar 8-10 tahun yang akan datang, di mana kita ketahui jumlah penduduk yang produktif diharapkan dari umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan kalau mereka tidak bugar. Karena definisi bugar bagi saya adalah bugar itu sama dengan produktif dan kompetitif. Badan fisik bugar, bermental juara. Karena itulah sifat olahraga. Kalau dilakukan secara benar, dia akan membangun fisik yang bugar dan bermental juara. Maka itu Bapak Ibu yang saya hormati, di olahraga masyarakat yang berhimpun di Kormi, medali itu bukan nomor satu. Berbeda dengan di olahraga prestasi, you go for gold, medali nomor satu, raihlah emas. Di kita tidak. Kita menitik beratkan kepada mewujudkan juara-juara dalam kehidupan. Itu yang utama. Anak cucu kita harus menjadi juara dalam kehidupan. Belum tentu dia meraih medali dalam sebuah pertandingan olahraga. Jadi dari proses olahraga itu, termasuk pertandingannya, perlombaannya, terbangunlah fisik yang bugar, bermental juara. Karena kita bertekad untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin anak cucu kita sukses ke depan. Kalau anak cucu kita sukses, insya Allah bangsa kita akan sukses. Tidak ada gunanya anak kita pintar dalam akademinya, tetapi di usia 30 tahun
dia meninggal karena serangan jantung. Serangan jantung sekarang sudah masuk ke usia generasi yang lebih muda. Karena apa? Karena gaya hidup. Maka itu Bapak Ibu saya cerita sedikit. Kemarin hari Minggu saya datang memenuhi undangan komunitas Katapel. Mereka ingin masuk Formil. Bapak Ibu masih ingat ya Katapel zaman kita dulu? Dulu waktu saya masih kecil, yang saya incer itu burung, yang saya incer itu buah mangga. Tapi yang sekarang ini berbeda. Katapel dikemas secara ilmiah dan ada filosofinya. Haram menembak burung, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang saya dapat cerita dari salah satu pegiat Katapel, di mana anaknya berusia 11 tahun itu gila gajah, gila games. Sejak secara sabar dibawa oleh orang tuanya ke Katapel, dia sudah meninggalkan gajah. Jadi olahraga dalam hal tersebut bermanfaat, karena saya yakin cucu dari Bapak Ibu sekalian sudah terkena adiksi gadget. Ini harus kita ubah Bapak Ibu. Jangan kita biarkan. Kalau cucu saya kalau lagi cerah rewel, Bapak Ibunya gampang kasih gadget. Usia 5 tahun. Terus dalam hati saya, bagaimana masa depannya? Bapak Ibu peserta Rakernas serta sarasehan yang berbahagia, insya Allah Forum Nasional di mana kami juga akan hadir pada tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Kemenko PMK secara hybrid. Temanya adalah konsolidasi olahraga masyarakat menuju Indonesia Bugar 2045. Kita bersyukur bahwa sudah ada Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Memang sebagian besar itu membahas olahraga prestasi, tapi ada satu kalimat yang patut kita syukuri adalah Indonesia Bugar 2045 tertulis di dalam Perpres tersebut. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang olahraga. Undang-undang yang baru ini memperkuat kehadiran olahraga masyarakat. Dan alhamdulillah pada Fornas 6 Sumatera Selatan 2021 yang ketua panggiannya adalah Duta Besar Samuel Samsul, saya katakan pada Gubernur Sumatera Selatan pada saat penutupan, tidak dapat dipungkiri Fornas 6 Sumatera Selatan ini tidak menomorduakan olahraga masyarakat, tidak menomorduakan KBI di dalam berolahraga. Tampil ketika memang kita kurang, Bapak Ibu. Ya dibandingkan olahraga prestasi kita kurang, biayanya sangat kecil. Bayangkan untuk Fornas 6 biayanya itu sekitar 45 miliar, 34 provinsi hadir, tercatat by name dan by address 11.432 pegiat yang hadir termasuk Bapak Ibu hanya dengan 45 miliar rupiah. Kalau PON Papua itu menghabiskan dihadiri oleh 6.000 atlet, habisnya 2 sampai 3 triliun rupiah. Kita murah, tapi kita bukan barang murahan. Enggak, ini karya almarhum Hari Angga ini luar biasa. Tadi Pak Fidel dari Jawa Barat, tapi asli Sumatera Barat Pak ya, sudah membuktikan
bahwa bisa menyembuhkan. Yang perlu dilakukan adalah sekarang pencegahan. Dalam rakernas ini saya titip bagaimana KBI bisa membantu mencegah, karena apapun mencegah itu lebih murah daripada kalau sudah jatuh sakit. Setuju ibu-ibu ya? Sakit mahal, bioenergi murah. Sakit mahal, bioenergi murah. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat berrapat kerja nasional KBI dari seluruh Indonesia, dan Ibu Lili dari Jawa Barat insya Allah jadi tuan rumah Kornas 7 yang lebih keren daripada Kornas 6, karena diperkirakan akan hadir 20.000 pegiat dari seluruh Indonesia dan faktor geografis Jawa Barat yang memungkinkan hal tersebut. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menyatakan rapat kerja nasional komunitas Bipers Indonesia 2023 secara resmi dapat dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpasti lagi menyebut Pak Islam mewakili Deputi 3 Kemenpora, dan hari ini itu untuk pertama kalinya ya KBI mendapat dukungan ruangan yang baik ini. Terima kasih Bapak Ketua Komnas, Bapak Bin Isman, yang telah berkenan. Ketum itu anggap saya Doraemon atau MacGyver, karena beliau merasa udah cukurin aja sih saya nanti oke juga gitu loh. Jadi karena di computer science itu semua kompleks mesti bikin jadi simple. Manusia harus dipindahkan menjadi IT, jadilah artificial intelligence yang sekarang sedang dibincangkan. Alat pengungkit, dari situ ada nilai tambah. Nah, Bipers punya kekuatan itu seperti tadi Pak Ketua Dewan Penyantun dan Ketua Dewan Pakar Pembina sampaikan kepada kita. Alat pengungkit itu sederhana. Alat pengungkit itu diri kita sendiri. Saya punya satu guru, satu jenderal yang juga mitra dari Pak Abdurrahman dan Pak Nipoal dan Pak Hayono dan Pak Iwan Sulanjana. Satu waktu saya tanya kepada beliau, Pak Jenderal, apa sih tentara yang hebat itu? Atau jenderal yang hebat itu apa rumusnya? Beliau sampaikan kepada saya, pertanyaan itu terlalu luas. Tetapi mungkin kalau saya mau simplifikasi, filosofinya adalah tentara yang baik itu adalah tentara yang menyatu dengan alamnya. Semakin dia menjadi alam, semakin dia adalah tentara yang terbaik. Karena dalam situasi yang paling kritikal bagi seorang tentara, perang misalnya, maka logistik itu penentu kemenangan. Di samping cuaca, medan, dan musuh misalnya. Tapi logistik itu sangat penting Ibu Bapak sekalian. Nah, logistik ini yang paling terbaik adalah alam itu sendiri. Makanya izin mohon maaf, banyak dari kita sedih ketika teritorial kita agak sedikit amputasi atau diberikan definisi lain, padahal itulah peran semesta kita dengan rakyat. Kalau sekarang Ukraine punya seperti itu, dia tidak perlu meminta-minta peralatan canggih dari Eropa manapun, karena tidak mungkin secara data bisa mengungguli Soviet di bawah pimpinan hampir 20 tahun Putin yang tiap hari bicara tentang modernisasi persenjataan. Rakyat adalah kekuatan, diri sendiri adalah kekuatan, alam adalah kekuatan. Kekuatan Bipers ada di situ. Yang jadi tantangan bagi Bipers adalah kenapa baru disadari itu ketika usianya menengah ke atas. Kenapa tidak disadari itu waktu dari muda-muda. Nah, ini mungkin juga menjadi topik pada Sarasehan dan pada Rakernas nanti. Jadi baru sadar ketika 2x3 telah menunggu di depan, 1x2 sudah menunggu di depan. Kain kafan sudah menunggu, baru kita sadar. Nah, tapi itu bagus. Moga-moga menggambarkan juga rata-rata usia bangsa kita makin bertambah.
tapi akan banyak dijelaskan nanti oleh Dr. Iskandar kalau dia diberikan kesempatan tentang koefisien demografi kita berbanding prevalensi pembangunan kesehatan. Ibu Bapak, ini materi saya, kira-kira warna kuning tidak berarti bahwa saya kontestan satu peserta pemilu. Biasa pagi kuala agak kritis sosial tinggi, tapi ini karena pagi yang cerah sehingga kuning, tapi sekaligus mempupayu selama dari sini supaya pelayanan gedung ini makin lebih baik. Karena pemiliknya berwarna kuning kira-kira begitu. Moga-moga seluruh beban biaya sudah diputihkan, bahkan fasilitas bisa dipakai secara lebih baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam materi saya ini saya banyak mengikuti pendapat dari Pak Dr. Iskandar, Dr. Ari, dan juga Pak Dr. Imran Agus Nurali dari Kemenkes. Saya rujuk pendapat-pendapat beliau di samping materi daripada KDI sendiri dan satu buku manajemen dari Karen Bill, serta tentunya beberapa aspek lain dari Bappenas. Dan hari ini Bu Bapak, karena kita laksana setan dan Rakernas, saya berdasarkan surat yang disampaikan kepada kami, saya ingin mengatakan 3 hal penting untuk menjadi catatan perhatian kita. Sebagaimana judul yang saya sampaikan. Yang pertama, merajut ulang kesehatan bangsa. Jadi hari ini KBI memberikan interupsi, dan ini trademark KBI. Saya membayangkan pimpinan KBI terus berbicara tentang ini dari aspek marketing. Hal ini yang harus ditengahkan. Berpikiran another way around, tidak biasa, out of the box, melawan mainstream yang memang seringkali sudah salah kaprah itu. Oleh karena itu, trademark tentang merajut ulang kesehatan bangsa. Kenapa Bepers begitu yakin bahwa Bepers mampu merajut ulang kesehatan bangsa? Bayangkan, another way around, menabrak ombak, kok berani begitu? Apakah saya selalu mengatakan salah satu titik kuat dengan usia banyak di Bepers adalah kelas menengah dalam berbagai aspek. Apakah pendidikan, status sosial, pengalaman tugas, pengalaman menjaga cucu, itu semua membuat Bapak Ibu menjadi kelas menengah. Nah, perubahan di mana-mana itu digerakkan oleh kelas menengah. Apakah ini Bepers lagi kokoh, lagi kepala batu buat bangsa dan negara Indonesia? Yang kedua, mewujudkan keorisinalan BP Hari Angga. At the same time, PR-nya 2, lagi lawan, keluar, at the same time interupsi ke dalam. Kalau dari sisi teori organisasi, Pak Dipo Alam kuat di soal ini, apakah ada krisis di internal organisasi KBI? Apakah ada krisis di tengah-tengah Bepers? Sehingga ada interupsi tentang wujudkan keorisinalan. Berarti ada yang KW dong, ada yang palsu dong. Nah, oleh itu saya meminta dulu Bepers yang asli untuk berdiri pagi ini. Coba Bepers yang asli saya lihat berdiri dulu. Yang tidak berdiri berarti KW. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini penting Ibu Bapak. Dan saya jadi sadar kenapa ada salah sehat sebelum Rakernas. Cuma karena diolah ala Indonesia, pakailah kata salah sehat. Berarti ada interupsinya. Tadi Pak Dewan Pakar dan demonstrasi itu kan faedahnya. Ada masalah apa dengan keorisinalan bioenergi power? Ada aspek internal at the same time. Dan yang ketiga adalah jelas aturannya menuju Indonesia Bugar 2045. Dalam konteks ini, kenapa Pak Ketua Umum, Pak Iskandar, kita semua, Ibu Kopi, hadir bahagia, karena ini tema sentral bersama kita. Kalau saya baca akte Bepers,
Saya jadi pikir Bepers ini pemegang sahamnya adalah Korminas begitu. Hampir seluruh unsur Korminas itu ada di akte pendirian dari Bepers. Jadi kalau ada kolusi di antara dua pihak ini memang tak terhindarkan di Bapak sekalian. Nah, itu interupsi saya. Jadi saya titip untuk dibahas dalam secara sehat. 3 aspek ini penting sekali. Nah, dalam konteks computer science ada start, ada finish. Saya dengan didikan dari Pak Ketua Umum sepanjang kami bergaul hampir 30 tahun, saya jarang tidak menyelesaikan soal secara tuntas. Fornas 6 sudah selesai, alhamdulillah Juli lalu. Tapi moga-moga dalam minggu depan, terutama di Rakernas Kormi 2023, saya baru akan menyampaikan lagi plakat ucapan terima kasih kepada para pihak. Dia bisa lama, tapi terminal tuntasnya mesti ada. Di samping terminal tuntas tentang LPG yang alhamdulillah sudah diterima oleh Kemenpora, Pak Ruslan, terima kasih. Tapi tuntas itu mesti tas. Dalam konteks saya sampai dengan dapat plakat terima kasih kepada Menko PMK, Menpora, Gubernur Sumsel, dan Ketua Umum Korminas. Oleh karena itu saya berharap acara hari ini bisa tuntas membincangkan hal-hal yang penting tadi. Baik Ibu Bapak, kita masuk ke yang kedua, bisa pindah ke slide nomor 2, originalitas BEP. Karena ini yang diminta oleh secara sehat. Yang bisa lagi, BEP diciptakan oleh almarhum Hari J. Angga. Saya membayangkan moga-moga ada buku yang terbit segera tentang hal ini, sehingga dia tidak menjadi lip service, tapi dia menjadi tonggak penting sumbangsi dari almarhum Hari J. Angga bagi pembangunan olahraga masyarakat, pembangunan kesehatan, kebugaran, dan tentunya olahraga masyarakat kita. Di masyarakat kan sejak tahun 2000-an, Pak Ketum selalu mengatakan ada krisis kita waktu itu, yaitu izin Kemenpora dibubarkan, sehingga lahirlah faedahnya lebih lanjut adalah hadirnya FOMI dan sampai sekarang PON. Yang berikut, Bepers bukan jatuh dari langit dan irasional.